Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya dengan Kang Tro. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Tetap like-nya, subscribe, dan share, itu sangat membantu perkembangan channel ini agar kita selalu bisa berbagi pengalaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah ilmu, yaitu memindah hujan. Memindah hujan. Kalau memberhentikan hujan itu tidak ada. Ilmu memberhentikan hujan itu tidak ada. Kalau memindah ada. Saya akan bagikan metodenya, bisa dengan meditasi, ataupun di saat kita sudah menguasai diri kita, elemen air itu ada dalam diri kita. Dan air yang ada di langit sebenarnya sama dengan yang ada di dalam diri kita. Kita juga memiliki air asin. Di langit itu asalnya dari laut. Awan itu asalnya uapan dari laut. Itu juga bisa. Tapi cara termudah nanti saya akan bagikan. Tapi ini kita belajar caranya dengan meditasi dulu. Meditasi dulu. Di sini kita juga bermain di alam bawah sadar sebenarnya. Orang memindahkan hujan. Semakin kuat sugesti dalam diri panjenengan, keberhasilan panjenengan dalam memindahkan hujan ini akan semakin memenuhi hasil. Jadi semua orang itu bisa jadi pawang hujan, asal kita mau belajar. Manusia itu semua sama kok, tidak ada beda-bedanya satu dengan yang lainnya, itu tidak ada. Apa harus tirakat? Tidak. Yang penting kita paham konsep dan ilmunya. Meditasi di sini kita kembali ke diri kita sendiri. Kita kembali ke diri kita. Nanti sampan bisa coba di saat sampan hujan. Tidak langsung reda. Biasanya memerlukan beberapa menit. Pertama, sampan tenang, diam, atur pernapasan. Tanamkan dalam bayangan panjenengan. Tanamkan dalam bayangan panjenengan. Sampan memerintah hujan tersebut ke sesuatu kota. Sampai harus punya tujuan yang pindahnya kemana. Jangan hanya menggeser saja. Sampai harus saja tujuan. Dari kota A ibaratnya. Sampai mau pindah ke kota B. Sampai harus punya tujuan ke kota B gitu. Tepat harus tujuan sampai. Nah, di situ dalam halusinasi sampean, dalam alam bawah sadar sampean. Sampai diam, tenang, rasa sampai naik ke atas, ke langit. Sampai membayangkan menggeser awan itu ke kota tujuan panjenengan tadi, memindahnya kemana. Jadi sampai bayangan sampai itu menggeser. Setelah itu rasakan dalam diri sampean. Dengan memerintah air yang ada dalam diri kita untuk menggeser ke tempat tersebut. Terus itu sampan lakukan berulang kali dalam meditasi ini. Bukan sekali saja, berulang kali. Bahwa sampan memindah ke kota B. Dari A ke kota B. Dari A ke kota B. Itu sampan lakukan. Lalu sampan rasakan benar-benar. Dan sampan tanamkan dalam diri panjenengan bahwa hujan yang ada di kota A akan pindah ke kota B.
tarik napas, keluarkan. Dengan itu pun bisa. Atau yang lebih simpel kembali. Bagaimana, Kang? Orang dahulu, orang leluhur kita terdahulu, di dalam mungkin acara pernikahan atau dalam resepsi tertentu gitu, pasti memakai garam. Garam itu sebagai penetralisir sebenarnya. Tetapi garam juga bisa memecah awan. Jadi di saat langit gelap itu bakar garam. Usahakan garam itu yang kasar, jangan yang halus, yang kasar. Makanya orang-orang di resepsi pernikahan itu pawangnya selalu mengasih garam untuk ditaruh di dapur tempat orang masak. Dia biasanya pesan, nanti kalau awan gelap suruh membakar ini, agar tidak terjadi turun hujan. Itu memecah, karena asap garam itu asalnya dari laut, dan awan yang di atas mendung itu juga uapan dari air laut. Nah, garam ini mengandung suatu zat yang bisa memecah mendung itu tadi ataupun awan gelap itu tadi. Ini sebenarnya logis, tidak pakai mantra, tidak pakai apa. Teman bisa coba itu, bisa dicoba sendiri. Nah, di sini saya bongkar ilmu untuk mindah hujan. Bukan meredakan, memindah. Karena tidak ada meredakan hujan itu kalau sudah turun terus stop, itu tidak ada. Yang ada itu memindah, menggeser, itu ada. Sampai bisa pelajari ini, bisa pelajari. Jadi sesuatu keilmuan itu kalau kita sudah mempunyai kuncinya, itu jadi lebih mudah. Orang bisa bilang kita sakti, tetapi sebenarnya kita mempunyai kunci keilmuan tersebut. Jangan kita hanya belajar, kita tidak mau memahami kenapa terjadi ini, kenapa seperti ini, tidak mau memahami, ya kita nanti juga akan ikut-ikutan saja jadinya. Jadi bisa dengan meditasi itu tadi, bisa dengan garam itu tadi, ataupun apa yang diyakini dalam masyarakat. Biasanya kalau Jawa harus pakai sarana, itu tidak apa-apa, sampai pakai sarananya tidak apa-apa. Ada yang bajunya dibuang di genteng, ada yang pakai sapu lidi, itu hanya mensugesti diri agar menambah keyakinan dalam diri. Meditasi itu harus membutuhkan keyakinan yang tinggi kalau memang sampai mau menggeser ini tadi. Tetapi kalau tidak mau susah payah, ya pakai garam itu tadi, garam kasar itu, tidak pakai mantra, tidak pakai apa-apa, yang penting sampai bakar, ada asapnya naik, nanti bisa memecah awan gelap itu tadi. Boleh dicoba. Kita bongkar di sini. Makanya dibantu teman-teman semua channel ini, nanti kita saling berbagi keilmuan dengan enak, dengan mudah, tidak usah ribet-ribet. Yang penting kita selalu berbagi pengalaman. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadaan.